dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau firman Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri dan mari kita membacakan nats firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini, yaitu dari Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak-anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang seisi namanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, khususnya untuk semua mother. Happy Mother's Day. Have a wonderful blessing day for Mother's Day. Bersyukur pada Tuhan bahwa setiap ibu-ibu yang ada di sini boleh bukan hanya sebagai bapak-bapak yang menghormati ibu, tapi Tuhan sendiri menghargai setiap keberadaan ibu-ibu. Makanya bangga jadi ibu. Puji Tuhan, khususnya saya mengambil dari nats firman Tuhan, seperti agak ngeri bacanya ya, tapi pada dasarnya nggak ngeri. Karena memang firman Tuhan itu dua sisi. Ada hal yang memang agak keras, tapi juga ada yang agak mengelus kita. Sehingga kok ini ibu manis ini ya, kok ini kan Mother's Day dong. Loh masa kok yang ada kok Mika gitu loh. Waduh. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, memang itulah yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya beritahukan. Sehingga Tuhan memberkati saya firman Tuhan itu. Sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara, itu berbicara untuk saya, memberkati saya secara pribadi. Makanya berkat itu saya akan mau sampaikan pada pagi hari ini. Khususnya ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dan khususnya keluarga. Sebagaimana tema yang kita tahu daripada kita yaitu pengharapan bagi keluarga. Ya, khususnya yang sudah punya anak, tahu bagaimana ceritanya punya anak. Kalau waktu mereka masih kecil, susahnya lain saudaraku. Tapi setelah mulai besar, ya susahnya lain. Apalagi masa-masa remaja. Itu masa-masa yang paling indah bagi anak remaja untuk melawan orang tua. Tetapi bagi kita orang tua adalah waktu-waktu di mana banyak air mata tertumpah.
Tapi kita harus tahu bahwa suatu saat air mata itu akan menjadi mutiara. Itulah yang kita bisa melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biasanya kalau ibu-ibu atau Mother's Day tentu sudah banyak firman Tuhan yang diberitahu dan juga sudah dibagikan lewat mimbar ini. Bagaimana ibu-ibu yang khususnya dalam Amsal pasal yang ke-31 ya, bahwa kecantikan adalah bohong dan kemolekan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Itu adalah Amsal, yaitu seorang ibu yang menghargai daripada anaknya anggur, yaitu seorang raja yang mengasihi Tuhan dan dia melihat bahwa dia banyak belajar daripada seorang ibu. Ada beberapa poin penting yang saya lihat di sini yang sungguh menjadi berkat untuk saya secara pribadi. Dia ngomongnya begini, khususnya Abraham Lincoln, dia katakan, "No one is poor who had a godly mother." Tidak akan ada anak yang miskin kalau seorang ibu yang takut akan Tuhan. Kemudian dia katakan lagi, dia teruskan bahwa it is godly woman who produce godly children in a godly home which bring about a godly people. Our nation is not dependent on how many women are working, but how many mothers are raising their children in the love and admonition of the Lord. Kalau seorang ibu yang mengasihi Tuhan, dia akan membuahkan anak-anak yang baik di kemudian hari. Tapi bagaimana ya? Kok saya sendiri bergumul dengan anak saya sekarang karena sudah masuk teenager. Saya udah mulai keras kepalanya, udah mulai muncul, mulai ada tanduknya gitu loh. Kemudian dia katakan lagi di sini bahwa kalau family itu adalah takut akan Tuhan, itu akan membuahkan manusia-manusia yang baik di dunia ini. Tentu saja Presiden Obama tidak akan menjadi presiden kalau ibunya tidak pernah melahirkan dia di dunia. Sehingga ibu-ibu sangat dihargai oleh Tuhan secara pribadi. Makanya di dalam Kejadian itu, dia menciptakan Adam tapi juga menciptakan Hawa. Mandat Tuhan dalam dunia ini adalah keluarga. Tetapi keluarga juga tidak tangguh-tangguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dihancurkan oleh kegelapan. Dilihat daripada frekuensi zaman tahun-tahun ke depan, tahun 2020 sampai tahun 2040, mungkin kita ada yang masih hidup atau ada lagi yang udah gak hidup pada saat itu, bahwa kekristenan mulai menurun. Saya mulai berpikir, apakah anak-anak atau keturunan-keturunan kita masih mereka mengasihi Tuhan apa tidak? Itu mengerikan sekali. Karena kenapa? Apa yang terjadi kalau orang lain punya anak 10 terus dengan seperti gereja bawang putih? Tapi lihat, kekristenan semakin menurun. Anak-anak orang Kristen malah tidak banyak sekarang. Semakin berkurang. Bukan hanya semakin berkurang, tapi ada yang aborsi lah segala macam lah. Lahir aborsi, belum lagi lahir udah diaborsi. Transgender sekarang lihat. Sekarang seenak mereka sudah. Kalau nggak suka boy, dia buat dia girl. Kalau dulu itu orang tua yang berpikir begitu mungkin. Tetapi sekarang malah anak-anak sendiri yang minta. Wah, mengerikan sekali. Sehingga apa yang kita lihat tadi dari pembacaan kita itu sangat mengerikan sekali. Sangat ngeri kalau kita bisa melihat. Ibu-ibu sekarang ini bukan tidak salah seperti gereja saya kemarin. Ibu-ibu di gereja kami jalan-jalan ke Hollywood. Katanya mau mengalahkan artis Hollywood mereka. Tapi satupun artis nggak ada yang keluar melihat kami. Rupanya mungkin mereka lihat kami udah terlalu cantik dari mereka. Just kidding. Kita bukan hanya untuk urus body atau mempercantik body, tapi yang paling indah mempercantik body, right?
Budi lebih penting daripada budi. Karena dengan budi pekerti, itu ibu-ibu bisa menolong setiap suami dan juga menolong setiap anak-anak. Banyak lagi yang dia katakan bahwa kalau dalam hubungan ibu dengan anak-anak, dilihat dan di search di sekolah-sekolah, bahwa anak-anak mulai belajar menulis dan ditulis, coba tulis letter M. Yang langsung dia pikir mother. Rupanya memang anak-anak dekat dengan ibu-ibu. Minta maaf ya bapak-bapak, bukan dalam arti bapak-bapak dan dekat dengan anak-anak. Makanya memang ibu-ibu menjadi satu patokan dalam keluarga. Karena ibu-ibu itu akan melahirkan anak-anak yang akan kelak dipakai oleh Tuhan, atau juga bisa hidup bermasyarakat dengan sosial lebih baik. Mereka akan bekerja, mereka akan berkarya. Tapi mulai itu adalah dari rumah. Bukan dalam arti karena saya udah berbicara, wah lebih baik semua. Mas, terlalu banyak ibu-ibu di sini yang anak-anak sudah berhasil. Namun keberhasilan apa yang kita lihat dari anak-anak? Apakah hanya sekedar untuk menyekolahkan, sekedar membeli rumah kalau ada harta, sekedar membeli mobil yang bagus? Bukan hanya itu. Yang paling berat kepada seorang keluarga, yaitu bagaimana mendidik mereka ke jalan Tuhan. Itu yang paling mengerikan. Dikatakan begini bahwa dalam sensus 2009, antara umur 25 ke atas, semua perempuan di United States sudah selesai college dengan gelar BA. Wanita melebihi pria dalam gelar sarjana. Ini memang ibu-ibu luar biasa tuh, pintar-pintar. Setengah dari jumlah mereka mendapat gelar master adalah wanita, dan juga meningkatkan wanita-wanita dalam mengejar gelar medical dan hukum. Dan bahkan telah melampaui para pria dalam mencapai gelar bisnis, science, dan engineering. Bahkan sejak tahun 80-an, kaum perempuan di US sudah melampaui kaum pria dalam mengejar pendidikan di college. Dan di gelar PhD, kaum wanita sudah lebih banyak dipakai sebagai profesor dalam men-search itu. Akibat itu terjadi lonjakan yang disebut working mothers. Nah, banyak bapak-bapak akhirnya yang menjaga anak-anak malah di rumah gajinya sedikit, udahlah karena ibu-ibu udah berhasil gitu. Wah, sejak tahun 2005 sampai 2008 alasannya adalah bahwa kebanyakan kaum pria kurang sekolah dan bekerja di construction, kerja kasar dibanding dengan kaum perempuan yang pekerjaannya lebih baik. Wah, ini ibu-ibu luar biasa ini. Pemerintahan juga ternyata yang lebih banyak adalah ibu-ibu yang bekerja, sedangkan kaum bapak yang bekerja kebanyakan di bawah pengawasan manajer kaum perempuan. Kaum pria yang kembali ke sekolah di zaman krisis ini banyak masuk sekolah nursing yang didominasi oleh kaum perempuan. Yang unemployment adalah kaum pria 10,7% dibanding dengan kaum perempuan hanya 8,7%. Wah, luar biasa loh. Itu grafiknya terlalu mendadak gitu. Saya berpikir apa yang terjadi? Ya tidak salah sih emansipasi wanita. Tapi bagaimanapun sebagai ibu-ibu selalu ada nature seorang ibu dalam rumah tangga. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa sebagai ibu-ibu memang harus selalu melihat keluarga itu keluarga yang menyenangkan. Seperti memang bapak-bapak adalah yang mencari uang, yang mencari nafkah, melihat masa depan. Sehingga seorang ada yang mengatakan bahwa kalau ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak itu adalah kepala, berarti ibu-ibu itu dari leher sampai ke kaki itu adalah tugas ibu-ibu. Dia adalah operasional. Nah berarti bapak-bapak mau buat apa kalau tidak ada leher sampai kaki? Berarti dia begini terus ya. Tapi kebanyakan juga ibu-ibu, karena akhirnya memerintah bapak-bapak, karena mereka udah lebih hebat dari bapak-bapak. Sebagai ibu-ibu harus selalu tahu nature kita. Sebagai ibu-ibu yang adalah di bawah, yang harus taat kepada kepala.
Sehingga memang kalau taat kepada kepala, itu terjadi kebenaran firman Tuhan bahwa memang sebab Kristus adalah kepala gereja. Harus timbal balik seperti itu. Nah, kebanyakan memang kaum perempuan, karena di mana-mana sekarang dalam dunia ini udah shoot melejit ke atas. Luar biasa mereka. Sehingga mereka mulai bergeser kedudukan sekarang. Karena memang ibu-ibu sudah mulai hebat dan bapak-bapak mulai menurun. Banyak di dalam kesaksian firman Tuhan yang akhirnya apa yang terjadi itu, ibu-ibu mulai muncul dan bahkan mulai tidak mau mengenali dirinya sebagai operasional dalam keluarga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Mika, khususnya Mika ini, dia membuat satu berita yang luar biasa. Mika, dari arti nama Mika ini artinya siapakah yang seperti Yahweh, atau siapakah yang seperti Tuhan. Seperti mengartikan artinya sebagai Michael atau Mikael. Who is like Elohim? Siapakah yang seperti Tuhan? Karena memang pada saat ini, pada zaman Mika itu, Allah saat dimana dia adalah seorang nabi dari ke-6 nabi-nabi kecil yang ditulis dalam firman Tuhan, yang menubuatkan atau menyuarakan bagaimana orang-orang atau anak-anak Tuhan mulai tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan hanya terjadi seperti itu, tetapi juga ada pengharapan di balik itu. Masuk di dalam keluarga. Mari kita lihat dalam Mika 7 tadi. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Apa artinya itu buah musim kemarau? Buah musim kemarau adalah buah-buah yang udah sisa-sisa, yang mulai busuk, yang sudah tidak enak. Lihat kalau udah musim kemarau, udah mulai kering tuh. Keluarga sekarang seperti itu. Di mana-mana udah mulai ngeri keluarga. Kalau gereja tidak ambil alih mandat Tuhan di dunia untuk menolong setiap keluarga, keluarga mulai hancur. Kekristenan mulai merosot. Karena keluarga tidak tahu sudah posisinya di mana. Ibu-ibu sudah tidak tahu posisinya di mana. Bapak-bapak juga tidak tahu posisinya di mana. Anak-anak melawan orang tua. Dan itulah satu simbolis atau bagaimana itu musim kemarau yang sangat sesak. Loh, kalau memang seperti itu, kenapa Tuhan turunkan keluarga dalam dunia? Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Apa yang terjadi? Dari dua anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, apa yang terjadi dengan mereka? Yang abang membunuh yang adik. Berarti bukan zaman sekarang baru terjadi. Pada mula-mula penciptaan dunia, pada penciptaan manusia pertama, sudah ada pembunuhan, sudah ada kebencian karena dosa sudah masuk dalam keluarga. Dan itu gunanya kenapa sampai Kristus datang kembali. Untuk menyelamatkan keluarga saudara dan saya. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh Mika. Bahwa akan terjadi seperti itu. Berita kedamaian yang disampaikan oleh Mika, yaitu untuk dunia seluruhnya. Dia katakan dalam Mika pasal 4, bagaimana dia membawa kedamaian kepada bumi, kepada seluruh umat manusia di bumi. Lihat apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Itu sekarang yang terjadi. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuruh. Coba, apa yang terjadi semua? Bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana, di seluruh dunia udah mulai terjadi. Orang
paling terbaik di antara mereka adalah seperti timbunan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Itu sekarang yang sedang terjadi. Udah kita pusing, yang mana orang jujur, yang mana orang baik, yang mana orang bisa dipercaya. Bukan hanya dalam pemerintahan Bapak Ibu, bukan hanya dalam gereja, tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat dengan keluarga dia semakin mulai tadi dari begitu luas, dari dunia yang begitu, sekarang dia peras sampai terus merengsek terus. Sekarang mari kita lihat keluarga. Apa artinya ini? Jangan percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Siapa itu? Istri dan suami. Jangan percaya, lihat aja Delilah dengan Simpson ya. Itu dia. Nina bobo akhirnya dibunting semua itu rambut-rambut itu. Kepala itu semua. Akhirnya jadi nasir Tuhan. Kadang-kadang ibu-ibu menangis, aduh bapak-bapak langsung hancur hati, benar nggak? Ya. Padahal dia tadi yang salah, tapi karena merengek-rengek kayak Delilah, akhirnya bapak-bapak udahlah, padahal ibu-ibu yang salah. Kasihan ya, bapak-bapak terlalu tulus mendengarkan itu. Itulah cerita kami. Ibu-ibu kalau menangis, aduh air matanya berjatuhan. Padahal dia yang salah, tapi karena suami nggak tega lihat istri menangis, akhirnya malah dia yang salah lagi. Nah itulah yang terjadi zaman sekarang ini. Ibu-ibu harus sadar itu. Tapi juga bapak-bapak juga harus tahu, jangan ditipu oleh ibu-ibu. Ya hati-hati. Nah ini juga bukan hanya terjadi untuk ibu-ibu. Dulu ada teman saya, sama saat dia kuliah di Bayola saat itu, habis itu dia bilang, aduh ibu manis, aduh saya kesal deh dengan suami saya. Saya bilang, kenapa ibu? Aduh, tahu nggak ibu tetangga itu? Aduh setiap hari ya suaminya itu bawa bunga gitu. I love you mom. Dia bilang, aduh aku jealous loh ibu manis. Oh ya ampun. Rupanya ibu-ibu senang bunga rupanya ya. Saya juga senang bunga. Makanya setahun sekali saya ke Kasbah San Diego. Hanya lihat itu bunga-bunga udah senang, bukan main. Tapi saya bilang ya kenapa kamu jealous dah? Iya karena setiap hari aduh I love you honey, I love you darling. Tapi ibu manis, suatu saat saya shock gitu. Karena kenapa? Ada teman yang lain sama suami gue. Nah makanya itu saya bilang, biar aja dia mencengcek kayak begitu, that's okay lah. Saya bilang suami saya juga kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting dia tulus. Kadang-kadang susah melihat dia kasar apa halus. Tapi lebih baik aja kasar lah daripada halus-halus tapi di belakang nggak halus dia. Kita bisa melihat itu. Bapak-bapak juga, bapak-bapak seperti itu. Ya ini bukan psikologi saudara ya, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan. Wah jangan pernah percaya, teman juga begitu, jangan pernah percaya kepada teman. Udah baik-baik. Tapi loh, kok malah yang paling dekat, kok dia khianati saya? Yang paling banyak mengkhianati itu suami dan istri, bukan mengkhianati dia ke pergi yang lain. Dari kata-katanya aja udah mengkhianati. Hari ini dia bilang betul, besok lupa lagi. Apa memang udah mulai umur semakin turun sehingga mulai pikun gitu loh. Waduh repot ini. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kita ganti perempuan, bisa juga bapak-bapak. Berarti memang kita harus hati-hati. Bukan dalam arti hati-hati sama suami dan istri yang mulai hari ini. Bukan seperti itu. Tapi harus hikmat. Harus ada hikmat untuk bapak-bapak dan hikmat untuk ibu-ibu. Jangan cintai hidupnya. Apa adanya. Cintai dia, cintai kelemahan dia, cintai hidupnya.
tapi benci dosanya. Tapi ada juga aneh, aduh cintai sampai dosanya tapi dia benci. Nah repot dong, dua-duanya akhirnya masuk jurang. Nah itu gunanya suami istri. Berarti harus saling menolong, harus saling melengkapi. Nah kalau tidak berhikmah dalam hal itu, akhirnya ditipu oleh air mata atau ditipu oleh bunga setiap hari diberikan. Itu. Dan masih banyak lagi aplikasi kalau kita melihat dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu sudah mulai terjadi sampai hari ini. Anak-anak bandel. Nah mereka belajar dari mana? Saya berpikir-pikir begini, kenapa anak saya bandel ya? Saya baru bicara aja dia dulu sampai orang tua saya, papa mama saya sampai pulang ke surga. Udah dunia sekarang dari surga. Lihat muka mereka saja nggak berani gitu loh. Wah anak zaman sekarang apa yang terjadi dengan mereka? Kita ngomong, oh I know that already. Stop. Aduh, dalam hati saya udah mau pukul kepalanya, ketok kepalanya. Udahlah kan nanti ini Amerika. Orangnya, wah Amerika nanti dia panggil polisi, abuse anak-anak. Saya tidak mau tahu Amerika, panggil dia ke kamar. Itu tidak sopan saya. Karena firman Tuhan katakan, ajar anakmu selagi masih ada kesempatan. Kalau udah mulai besar nanti, kasihan merekanya, bukan kasihan kitanya. Kita kan udah mau pulang ke surga nih, kalau umur kita udah mulai banyak, kalau udah waktunya. Tapi kasihan mereka, karena akan mereka alami kepada anak-anak mereka lagi nanti. Kasihannya. Apa yang ditabur, orang yang gak menabur aja menuai Bapak Ibu. Apalagi orang yang menabur. Kasihan anak-anak dan keturunan kita. Itu yang sekarang harus kita gumulkan sungguh-sungguh. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk menolong anak-anak. Nah kadang-kadang kita pikir, kenapa dia kok nakal ya? Kok dulu kan aku gak begitu, siapa bilang? Kita lupa. Waktu kita kecil mungkin kayak gitu. Saya pikir kapan saya lawan orang tua saya? Mungkin waktu saya udah lupa, saya lawan mereka. Setelah besar ya udah bagus-bagus saya. Begitu. Kita gak tahu. Karena memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kadang-kadang kita bilang kok anak nakal ya. Seperti di rumah saya saja. Mami, kenapa anak-anak kita nggak suka makan sayur ya? Saya bilang lah mereka belajar dari mana dong? Kalau saya memang senang sekali makan sayur. Nah berarti iya ya, waktu saya kecil. Nah gitu kan iya ya. Kadang-kadang kita pikir kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa anak ini egois? Dia waktu kecil kayak gitu, nurun. Tapi jangan khawatir, jangan malu. Masih selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu. Makanya itu nanti ayat dari 7, 8 sampai ke 9 dia katakan bahwa tetapi ini aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Malu kadang-kadang lihat anak-anak. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan padaku. Membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan itu. Ada pengharapan bagi keluarga. Makanya Tuhan mati untuk keluarga. Makanya dia turun ke dunia, hanya untuk keluarga saudara dan saya. Dia begitu mengasihi. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi keluarga. Tetapi dunia ingin menghancurkan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Ini terjadi. Para menantu sekarang
mulai, coba saya tidak mengerti, tapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa mertua saya dia sangat manis sama saya. Saya bukan memuji diri ini, tapi kenapa? Saya justru ada yang paling rahasia dia nggak beritahu sama anak-anak perempuan. Tadi dia beritahu sama saya, bukan hanya karena mungkin saya hamba Tuhan, tidak, tapi karena memang saya tulus apa adanya. Saya beritahu sama dia yang tidak aku mengerti. Kadang-kadang mertua menjadi momok dalam keluarga, karena mereka harus atur itu anak. Pertama harus dijodohkan, kau harus menikah dengan itu. Setelah itu masuk dalam keluarga, mulai urus lagi anak-anak. Saya pikir baik orang di mana-mana, orang Chinese, orang Sumatera, di mana-mana sama aja anaknya. Selalu mau urus anak. Kalau sekarang saya bilang sama anak saya, kayaknya nanti mami, ini nanti kita jalan-jalan atau ke Taiwan ya, lu dapat jodoh di sana. Ya mam, aku akan cari untuk diriku sendiri katanya. Jangan cari-cari. Nah itu dia, kita aja dulu nggak ada zamannya Siti Nurbaya, apalagi anak zaman sekarang ini. Tuh nggak boleh lagi ngomongin seperti itu. Dia akan lawan kita bisa-bisa. Itu dalam masalah jodoh-jodoh anak. Ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, dan ini cerita ini. Waktu kami ke Israel, ada tour guide-nya lucu sekali. Dia ngomong begini. Ada satu hari, semua menantu-menantu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semuanya pesta pora. Apa yang terjadi, kenapa pesta pora? Mereka bilang, mari kita berpesta pora, bersuka cita. Kita mari memikirkan bagaimana supaya membahagiakan mertua-mertua kita. Oh begitu ceritanya. Oke. Mereka mau membahagiakan mertua. Ayo sekarang beri mereka tiket untuk jalan-jalan ke Eropa. Mereka kasih jalan-jalan ke Eropa. Apa yang terjadi? Semuanya mereka bersuka cita karena semua mertua bisa jalan-jalan ke Eropa. Tapi apa yang terjadi? Kok pesawat jatuh? Sehingga seluruh mertua-mertua berangkat ke surga semua. Bagian sudah terima Tuhan. Kumpul lagi itu semua menantu-menantu. Mereka bersuka cita. Mereka kumpul. Bukan menangis. Bersuka cita. Karena memang mertua-mertua jahatin kali itu menantu-menantu. Apa yang terjadi? Waduh, mereka bersuka cita. Tapi ada salah seorang yang menangis terisak-isak. Waduh, kasihan ya. Dia mau ngasihi mertuanya ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Dia ngomong, bukan, saya sedih karena ibu mertua saya terlambat datang naik pesawat itu. Sangat lucu sekali itu cerita. Tapi saya berpikir, kenapa sampai begitu anak-anak menantu berpikir? Sampai begitu jahatnya mereka bersuka cita karena mertua akhirnya itu pesawat jatuh. Ada lagi, ada seorang anak perempuan menikah dengan pemuda. Begitu hari Mother's Day, yang dia beli itu berlian yang begitu indah untuk mertua. Kalau di Israel katanya itu berlian yang paling indah. Saya pikir dulu itu mungkin di Belgium. Karena waktu saya menikah dulu ada berlian dari Belgium. Wah, rupanya bukan. Kalah rupanya. Katanya di Israel yang ada berlian yang pertama. Nomor 1 di dunia. Ini menantu membelikan khusus untuk ibu mertua. Wah, kecewa ini yang istrinya. Lah saya ini istri aja kamu nggak beliin untuk saya. Kamu beliin untuk mama saya. Dia bilang, loh nanti kan kalau dia udah meninggal kan untuk kamu. Akhirnya senanglah itu anak begitu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu yang mungkin dianggap sepele, tapi itu sangat mengganggu dari kehidupan rumah tangga. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Kenapa musuh orang seisi rumahnya? Anak-anak
maksudnya anak-anak melawan orang tua, melawan ayah, melawan ibu, suami melawan istri, istri melawan suami. Itu musuh orang adalah seisi rumahnya. Apa karena memang tidak ada makanan? Apa karena memang kredit card semuanya dipakai? Bukan juga. Atau karena memang keuangan hilang atau pekerjaan hilang? Bukan masalah itu. Tapi apa? Bisa jadi pengenalan akan Tuhan sangat berbeda. Sehingga dalam keluarga ada perang satu dengan yang lain. Yang satu mau ke gereja, yang ini nggak mau. Itu perang. Itu musuh orang adalah seisi rumahnya. Tidak gampang. Ada orang, aduh nggak apa-apa lah, menikah dulu dan nanti kemudian dia terima Tuhan apa tidak, salah. Karena tidak semua dari sejuta orang, aduh udahlah, nanti kalau udah menikah lama-lama udahlah, dia kan bukan anak Tuhan. Sekarang ya udahlah menikah dulu karena semuanya ada bobot bibit bebek. Udah oke lah itu. Udah pangkatnya ada, udah orang dari keluarga baik, begini. Ya udah apa-apa. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, miserable yang terjadi. Karena kenapa? Tidak ada di dalam pimpinan Tuhan. Makanya dia katakan janganlah menikah dengan orang yang tidak sepadan. Mungkin juga bukan hanya sepadan dalam pengertian mengenal Tuhan. Mungkin sama-sama Kristen, sama-sama percaya. Tetapi mungkin juga banyak hal dalam pikiran yang sama. Nah, kenapa kamu paksa diri? Aduh, apanya karena memang kayaknya cocok lah. Jangan nanti kalau cocok-cocok dicocok-cocokkan. Nggak bisa. Harus ambil keputusan kalau sungguh-sungguh masuk dalam keluarga. Karena kalau enggak, saudaraku, bikin rusak rumah tangga orang. Bikin rusak anak orang. Bikin rusak manusia yang sebenarnya nggak cocok dengan saudara. Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu kemarin berpikir, kenapa Lady Daya meninggalkan Pangeran Charles? Karena mereka jalan-jalan ke Hollywood. Sehingga mereka udah mulai bertanya seperti itu. Ya tentu aja karena udah ada orang ketiga, itu Miss Camilla. Itu kan dulu memang karena dia nggak dicintai. Nah, kenapa dulu kalau udah ya habis, namanya kan udah di-search oleh dari ratu dari Inggris, memang dialah yang potongan menjadi ratu di kemudian hari. Itu yang mereka berpikir. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Kalau udah dari mulai awalnya sudah tahu nggak cocok, ya jangan dicocok-cocokkan. Karena akan menjadi malapetaka dalam keluarga. Malapetaka dalam cara berpikir. Malapetaka dalam ide. Yang satu mau ini, yang satu mau itu. Tapi kalau sudah menikah, ya memang itulah jodoh kita, benar nggak? Dulu ya sebenarnya aku jatuh cinta sama dia. Tapi kok, aduh coba bayangkan dulu ya. Nggak miserable hidup saya sampai hari ini. Kalau itu dulu, kok sekarang kok anak sudah 7 kok masih bilang bukan jodoh? Kenapa sih Pangeran Charles berpikir begitu? Namanya juga udah ada 2 anak. Kenapa berpikir lagi yang lain itu? Kembali lagi kepada pengenalan akan Tuhan. Kalau seseorang mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, dia akan mengerti. Tapi kenapa juga Lady Daya, apa yang terjadi? Nah, kenapa berpikir yang enggak juga? Kalau seandainya dia berpikir, kalau seandainya saya waktu itu yang jadi Lady Daya, saya akan berpikir begini, bahwa anugerah Tuhan tidak semua orang bisa jadi istri pangeran, benar nggak? Dia harus berpikir seperti itu. Nah, mari kita semua ibu-ibu pada hari ini berpikir bukan hanya Lady Daya, tapi setiap ibu-ibu yang ada di sini sangat dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Karena kita lebih dari Lady Daya yang akan mendidik anak-anak kita ke jalan Tuhan. Adalah salah satu privilege sebagai mother, yang baik itu anak yang kita kandung sendiri maupun anak yang foster mother. Banyak di gereja saya banyak jaga-jaga anak seperti itu, ambil anak adopsi anak. Itu harus ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dari cara berpikir kita bisa menjadi musuh satu dengan yang lain. Tapi itu hanya bisa ada tidak dalam kasih Tuhan. Makanya itulah arti salib.
Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Dikatakan lagi dalam pengkhotbah bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bagaimanapun masalah dalam keluarga kita, bila Kristus ada, tidak mudah berantakan. Apapun yang terjadi, masalah bagaimanapun, itu rumah tangga yang kecil. Tapi rumah tangga gereja bagaimana? Itu juga terjadi juga seperti itu. Kalau ada sungguh-sungguh Kristus dalam kehidupan beribadah kepada Tuhan, tidak akan gampang. Tidak akan gampang dihancurkan oleh kegelapan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, nature seorang ibu seringkali tidak dimiliki oleh seorang ayah dalam mengurus rumah tangga. Beberapa bulan yang lalu saya pergi pelayanan. Saya tahu bahwa Pak Halim dia sangat sayang anak-anak. Tapi nature seorang ibu tidak gampang. Karena dia mencuci pakaian saja, semua yang putih dan yang merah dan yang biru dia satukan di laundry. Kalau ibu-ibu kan lain. Yang penting mereka bilang bersih. Tetapi ibu-ibu tidak. Yang putih, yang putih. Yang biru, yang biru. Karena nanti warnanya udah. Yang sebenarnya dipakai di dalam 5 tahun hanya hancur dalam 2 bulan. Warnanya ambruk. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Bapak-bapak hanya lurus-lurus saja. Yang penting sampai di sana. Ibu-ibu, coba kebayang. Pergi ke mall atau pergi belanja di market. Ini kan untuk membersih. Untuk apa lagi itu? Untuk apa lagi itu? Karena yang ya kita membeli rendang hari ini. Kita buat rendang. Karena di sana banyak orang Sumatera senang makan rendang. Dia berpikir bahwanya rendang itu adalah daging. Hanya itu saja, selesai rendang. Ibu-ibu kan tidak segampang itu. Kalau buat rendang ada bumbunya. Benar nggak? Dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Bukan hanya dagingnya yang dibeli selesai. Nah itulah bapak-bapak. Nah itulah gunanya penolong. Penolong harus lebih gesit kepada yang ditolong. Kita harus selalu menyadari diri sebagai ibu-ibu, sekalipun mungkin kedudukan kita lebih tinggi, baik di pemerintahan, di pekerjaan, tapi selalu sadar bahwa nature seorang ibu tidak dimiliki oleh seorang ayah. Sehingga kita menghormati mereka sebagai kepala rumah tangga. Karena kalau kita tidak menghormati mereka, Tuhan juga tidak mendengarkan doa kita. Dan Tuhan tidak memberkati keluarga. Bapak-bapak juga begitu. Kalau tidak mengasihi sungguh-sungguh istri, itu juga doa nggak didengar loh. Nggak mau tahu lah di situ, mau sakit hati lah kamu di situ, nggak mau tahu. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dalam gereja, kita bisa mencontoh dari Priscilla dan Aquila, seorang pasangan anak Tuhan yang menjadi partner Paulus dalam pelayanan, mendukung pelayanan hamba Tuhan. Hubungan ibu dengan pasangannya, bapak-bapak tidak akan seperti Nabal yang istrinya Abigail, yang bebal. Udah Nabal ya artinya bebal. Udah diomongin gitu-gitu, tetapi masih nggak ngerti. Udah dibilang itu salah itu, tapi nggak keras karena juga kepala. Kamu harus taat. Banyak taktik-taktik yang kadang-kadang bapak-bapak tidak tahu. Harus juga tahu bahwa ibu-ibu mampu dalam hal itu. Ada juga hal yang ibu-ibu tidak tahu. Bapak-bapak juga harus menolong dalam hal itu. Kalau saling menolong, keluarga akan ditolong oleh Tuhan dan anak-anak akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ahab dan Isabel, ini istri raja ini, bukannya mendukung suaminya untuk hal-hal yang baik, tapi malah dia pakai suaminya untuk menentang nabi Tuhan. Itu mengerikan sekali. Dan apa yang terjadi? Mulai dari orang yang tinggi sampai orang yang rendah, sejak dulu sampai hari ini terjadi
dalam hidup keluarga orang-orang yang percaya. Mereka-mereka yang dulu mengenal Yahweh, orang-orang Yahudi yang mengenal Yahweh pada saat itu juga, mereka melakukan hal yang sama. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini juga akan menjadi mutu dalam keluarga kita. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Amin. Hubungan ibu dengan karakter. Ibu-ibu khususnya dalam pasal dalam Amsal yang ke-31 bukan hanya cakap, tetapi yang dia katakan the noble character, karakter yang mulia. Banyak orang yang cantik di dunia, semua perempuan, semua ibu-ibu yang namanya kaum perempuan tidak perlu lagi diomongin. Memang namanya perempuan adalah kaum Hawa, yaitu cantik, manis, ayu dan jelita. Tetapi yang paling berarti, yang dihargai oleh Tuhan, yang itu yang memiliki noble karakter. Dia tidak hanya memuaskan body dia, tapi budi dia, itu yang paling penting. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, semakin berumur juga semuanya akan hilang, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tetapi the inner beauty itu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. There is no other like mother. Tidak ada yang lain seperti mama. Baik itu mama kita atau kita sekarang yang menjadi mama. Tidak ada yang dapat mengambil kedudukan kita sebagai ibu. Kalau seandainya ada tip yang mau saya sampaikan, kalau seandainya sakit hati sama suami, jangan marah-marah suami. Tulis surat untuk membuat sakit hati hilang, tetapi jangan beritahu dia untuk dia baca. Tulis surat dan lipat baik-baik dan berdoa di kaki Tuhan. Tuhan akan menolong. Bapak-bapak juga demikian, tidak harus menulis surat, tetapi mendoakan ibu-ibu. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, keluarga Kristen sekarang semakin hancur. Tapi mandat Tuhan di bumi, gereja-gereja Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Bila keluarga-keluarga kita, anak-anak kita takut akan Tuhan, saya percaya gereja akan tetap eksis. Anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan di mana-mana. Semua orang-orang besar, semua pejabat-pejabat, semua menteri, semua yang hebat-hebat dalam dunia ini, karena perang daripada seorang ibu. Kalau tidak ada ibu yang melahirkan, tidak akan ada orang-orang yang hebat di dunia. Makanya kita perlu menghargai setiap ibu-ibu. Kok ibu-ibu terus yang dipuji karena lagi Mother's Day? Bukan, tanpa bapak-bapak juga tidak mungkin ibu-ibu itu juga bisa berdiri. Tidak bisa juga dia confidence dengan hidupnya tanpa bapak-bapak yang mendukung dan membela dia dalam kehidupan berumah tangga. Sekalipun kehidupan ibu-ibu, dia bisa jadi wife, juga jadi cook, jadi cleaner, teacher, counselor, prayer, nurse, and much more. Banyak yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu harus tahu bahwa ibu-ibu sangat dihargai oleh Tuhan dalam mengerjakan semua itu. Sebab ada mandat Tuhan, ada misi Tuhan untuk ibu-ibu. Bahwa anak-anak kalau dituntun kepada jalan Tuhan, mulai dari mereka kecil, kendati pun mungkin kita katakan, yang saya lakukan sekarang ini terlalu lelah, terlalu kecil. Tidak. Itu untuk kita itu terlalu kecil, terlalu sepele. Tapi di mata Tuhan itu besar. Makanya dalam Mika pasal yang kelima dia ngomong apa ini Mas? Mika pasal yang kelima. Dia berbicara tentang
bahwa hai Bethlehem Efrata, engkau bukanlah yang terkecil dalam kita. Bukan kota yang terkecil. Di situ ada pengharapan dunia. Di situ Kristus lahir. Apa yang disampaikan dulu itu terjadi. Ada pengharapan. Kendati pun dia kata-kata, dicelaka aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini sudah seperti makan buah musim kemarau. Musim buah-buahan yang musim kemarau yang mulai kering, yang tidak lagi berarti, tidak ada lagi air, tidak ada fresh. Kehidupan keluarga tidak fresh lagi. Tetapi dia katakan, Kristus akan lahir. Dia membuatkan itu. Tidak ada keluarga yang dead end. Kendati pun ini udah hancur, tidak akan pernah hancur. Kalau ada pengampunan Tuhan, Tuhan akan bisa pulihkan kembali. Di sini saya pernah mencoba untuk mengkhotbahkan tentang anggur baru. Anggur baru itu bukan anggur baru yang diminum, tetapi kehidupan yang baru yang diperbaharui oleh salib Kristus. Hubungan suami istri yang udah mulai menceng dan lenggang kembali akan dibuat fresh oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kembali bisa ditransformasi oleh kasih Tuhan. Hubungan anak-anak dengan orang tua. Tidak ada anak-anak yang nakal sebenarnya. Tidak anak-anak yang jahat. Tapi karena iblis ingin mau merampas anak-anak, supaya anak-anak tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita. Dia tahu sampai di mana kita membesarkan anak-anak. Makanya dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5 dia katakan, seperti anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Apa itu anak panah? Anak panah harus lurus, itu anak panah. Kemudian harus kuat. Enggak bisa nyampe sasaran. Anak panah itu harus lurus. Peluru itu harus lurus. Artinya mulai dari kecil mereka harus diluruskan hidup mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Dan harus kuat di dalam Tuhan. Anak-anak jangan hanya dimanja-manjain, tetapi anak-anak dididik dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya dia bisa meletus, dia bisa nyampe sasaran. Karena tabung sudah diisi dari masa kecil, dari masa mereka. Kendati pun sampai sekarang melewati masa-masa umur mereka capek, tetapi kalau sungguh dipupuk mereka untuk mengenal Tuhan, mereka tidak akan pernah lupa sampai mereka dewasa. Itu indah sekali. Guru-guru sekolah minggu, jangan kita anggap bahwa itu pekerjaan yang sangat kecil. Saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan full time oleh karena saya ingat guru sekolah minggu saya waktu saya umur 6 tahun. Begitu dedikasi dia melayani. Mungkin kita tidak bisa melihat pendeta berkhotbah, tetapi guru sekolah minggu bisa merubah anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu gampang untuk mengenal Tuhan. Kalau kita orang tua berkarat semua, hari ini kita dengar lupa besok. Mau dengar firman Tuhan enggak? Oh iya, apa yang terjadi di sana? Oh iya, kita kumpul-kumpul ya. Iya, karena makanan kita enak. Mereka kita pikir yang seperti itu. Anak-anak enggak seperti itu. Bertobat, nangis. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa hanya orang-orang yang seperti hati anak-anak ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Setiap hari kita harus menjadi anak-anak di hadapan Tuhan, baru bisa diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah katakan, kita sudah tahu semua, kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, khususnya ibu-ibu yang sungguh dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anak di muka bumi ini. Kalau dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan, sampai mereka besar pun mereka tidak akan pernah melupakan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri.
Dan mari kita mengakui pengakuan iman Rasul kita. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa